Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahim Sri Nufis dengan NIM AR 3017. Di sini saya akan mendemokan tugas saya atau web saya yang bertemakan ornamental plant atau penjualan tanaman hias. Baik, di sini saya akan share screen. Untuk mengaksesnya, kita perlu menggunakan incognito karena supaya linknya advance itu bisa muncul. Jadi kita ketik tugas 10 karena masuk ke dalam folder tugas 10, advance. Nah, ini muncul klik unlink. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari halaman website saya yang bertemakan ornamental plant atau penjualan tanaman hias. Oke, di sini terdapat fitur tambah tambah tanaman, edit tanaman, dan hapus tanaman. Di sini kita mencoba untuk menambah tanaman. Eh, Oke, untuk yang pertama mungkin kita bisa menambahkan tanaman tanduk rusa, kemudian ini remaja, jenisnya normal, harganya 90.000. Terus filenya kita memilih simpan, memunculkan alert input data sukses. Setelah itu oke, maka akan memunculkan memunculkan datanya. Kemudian jika ingin kita edit, misal kita edit tanduk rusa lagi, kita menamakan tanduk rusa, kategorinya dewasa, jenisnya normal, harganya mungkin kita naikkan menjadi 120.000. Kemudian just file, di sini tanaman rusa kita simpan, maka akan data hasil ini. Jika ingin kita delete, yang sublet, maka memunculkan sure delete data. Jika kita yakin, maka klik OK, maka data berhasil dihapus. Selain itu, di sini saya akan menguji kerentanan atau keamanan pada website saya. Yang pertama, saya akan menguji menggunakan SQL injection. SQL injection ini biasanya rentan terhadap form-form seperti ini ataupun pada URL. Nah, di sini saya akan menggunakan URL karena pada URL terdapat parameter ID 1. Nah, ketika kita inputkan ketika kita inputkan sebuah karakter PT atau dan lain-lainnya itu jika error maka website tersebut akan error. Nah, biasanya untuk mengetes apakah website ini error itu pertama kali yang kita coba itu menginputkan atau menginjeksikan karakter tanda petik. Jika error, nah itu maka akan eh, maka website ini bisa dikatakan rentan. Oke, kita coba inputkan saja jika error. Nah, pada website saya ini error. Mengapa error? Karena pada nah mengapa error? Karena ketika kita masukkan ID di sini tanda kutip, otomatis ke belakangnya ini akan error di situ. Nah, maka dari itu website kita bisa rentan terhadap SQL injection, terutama SQL injection yang Union SQLi. Nah, itu bisa kita itu bisa mendapatkan tabel-tabel data seperti password, username itu bisa kita dapatkan melalui SQL Union yang biasanya itu diinjeksikan melewati URL. Nah, cara mengatasinya gimana? Di sini, oke, mungkin kita kasih komen terlebih dahulu. Salah, mohon maaf salah. Di sini kita komen terlebih dahulu. Kemudian di sini kita
aktifkan lagi. Nah, di sini untuk mengamankan serangan SQL injection pada URL, saya menggunakan parameter atau prepare statement. Di sini mengapa menggunakan ini? Supaya pada URL itu ketika kita inputkan tanda karakter itu tidak bisa langsung masuk ke dalam database karena dengan adanya statement prepare ini inputan masih depending terlebih dahulu, kemudian inputan akan dicek menggunakan bin param. Nah, ketika nanti inputannya itu akan berupa karena ini ID yang dibutuhkan, maka yang dicek itu adalah sebuah integer. Ketika bukan, maka tidak bisa diakses atau bisa dikatakan hanya dijadikan string saja. Gitu, menggunakan bin param. Oke, selanjutnya kita save, kemudian kita coba ke website kita lagi, selesai lagi. Di sini kita refresh, kita masukkan tanda petik lagi, kita enter. Nah, maka tidak terjadi apa-apa karena di sini sudah di-convert menggunakan function bin param. Nah, otomatis pada website saya ini sudah secure terhadap serangan SQL injection yang terutama pada URL-nya. Selain itu, selain menguji menggunakan serangan SQL injection, di sini saya akan menguji dengan serangan XSS, scripting. Nah, biasanya itu XSS ini diinjeksikan menggunakan JavaScript. Oke, mungkin kita tambahkan di tambah data. Di sini biasanya XSS itu kebanyakan pada form-form search, form-form comment, form-form yang membutuhkan form yang bisa kita isikan. Nah, itu biasanya XSS itu bisa diinjeksikan melalui tersebut. Oke, di sini kita mungkin bisa coba injeksi ya. Untuk scriptnya gini, kemudian ini mungkin kita hapus. Oke, sebelum itu kita mungkin coba menggunakan website telkom.net. Ini linknya kita kopas, kita silang lagi, kemudian linknya dimasukkan ke ref. Nah, di sini otomatis ketika eh, sudah disimpan data, maka otomatis tampilan akan langsung menuju ke halaman Ilkom.net. Oke, ini kita inputkan random saja. Kita inputkan saja. Terus untuk inputannya mungkin pakai ini. Lalu kita simpan. Input data sukses. Oke. Nah, kan otomatis kita akan langsung menuju ke halaman Elkom.net yang seharusnya kita itu menuju ke halaman admin atau halaman view utama admin. Nah, ini ketika kita ingin kembali ke indeks itu akan terus menerus menuju ke link yang akan dituju. Nah, ini bisa sangat berbahaya karena biasanya bisa diinjeksikan sebuah file yang berisi virus ataupun device biasanya. Oke, ini kita kelebihan. Jadi ini misal kita reload, otomatis kembali ke net lagi. Untuk mengatasinya mungkin yang pertama kali ini supaya bisa balik kita hapus dulu database-nya, delete supaya bisa kembali ke tampilan data tugas dulu hapus. Nah, kan kita sudah bisa kembali karena SXS-nya sudah kita hapus pada database. Oke, untuk mengatasinya gimana?
Oke, sebelum itu mengapa pada form tersebut bisa rentan terhadap serangan XSS? Karena di sini tidak ada filtering karakter pada form. Jadi ketika ada karakter-karakter lebih dari, sama dengan, atau ketik itu langsung masuk ke database. Itu sangat berbahaya karena bisa merusak tampilan. Oke, untuk mengatasinya, ini kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini menggunakan HTML special charge dan juga atau menggunakan MySQLi Real Escape String. Di sini bisa salah satu saja karena untuk HTML special charge ini sudah bisa memfilter semua karakter seperti tanda petik, sama dengan, dan lain-lainnya. Kenapa saya menggunakan dua? Supaya lebih secure saja. Selanjutnya, oke, selain itu, oke, karena di sini sudah difilter yang menggunakan HTML special charge pada semua form, kita coba saja, kita save terlebih dahulu, kita coba refresh, dan kita add plan, kita coba saja, kemudian kita, oke, mungkin ke unet saja, ini random saja, ini random saja, terus simpan. Nah, otomatis input data sukses, akan tetapi tidak menuju ke link UNEDS. Mengapa? Karena ini sudah difilter sehingga dijadikan string dan bisa diinputkan di database. Dibacanya di database itu tidak sebuah link, nah, namun sudah difilter lagi menggunakan HTML special charge dan MySQLi Real Escape String. Itu untuk mengamankan form XSS. Otomatis di sini website saya sudah aman terhadap serangan XSS dan juga SQL injection karena sudah difilter dan juga menggunakan statement menggunakan statement maaf menggunakan statement prepare dan juga function bin barang. Oke, selanjutnya setelah menguji keamanan saya akan menginputkan atau menambahkan, mengedit atau menambahkan sebuah gambar yang selain yang sudah kita tentukan. Baik, misal kita ingin menambah data di sini, mengedit data. Oke, di sini kita mengubah jadi agronema. Di sini kategorinya remaja, di sini unik, harganya mungkin 80.000. Nah, di sini ketika kita menggunakan selain Monstera, selain JPG dan PNG, ini WebP untuk extensionnya, maka akan muncul alert tipe data harus JPG atau PNG. Nah, sehingga kita harus menginputkan ulang Glonema. Ini dewasa, normal, hanya 100.000. Ini untuk aglonemanya, kan berextension PNG, kita simpan, data berhasil diperbarui. Nah, di situ saya menggunakan filtering. Jadi di sini ketika extension itu berupa selain JPG dan bukan PNG, maka tipe data akan memunculkan script dan exit. Ketika sudah bertipe JPG atau PNG, maka bisa lanjut ke data sukses. Itu untuk website saya. Baik, mungkin itu saja
demo website saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.